pendakian gunung selalu menjadi pengalaman yang mendebarkan. Bagi banyak orang, keindahan alam liar, sejuknya udara pegunungan, dan pemandangan dari ketinggian yang menakjubkan merupakan daya tarik utama. Namun, ada sebagian gunung yang dikenal bukan hanya karena pesonanya, tapi juga karena cerita-cerita misteri yang menyertainya. Salah satunya adalah Gunung Larung. Gunung Larung, yang terletak di daerah terpencil, terkenal di kalangan pendaki bukan hanya karena ketinggiannya, tapi juga karena cerita mistis yang menyelimutinya. Penduduk setempat sering memperingatkan para pendaki untuk berhati-hati, terutama ketika mendaki pada hari-hari tertentu. Banyak kisah tentang pendaki yang hilang tanpa jejak, atau yang kembali dengan pengalaman mengerikan. Malam itu, sekelompok pendaki muda memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju puncak Larung. Dino, Arya, Wulan, dan Vina sudah berteman sejak lama dan sering mendaki gunung bersama. Mereka selalu tertantang untuk mendaki gunung-gunung yang jarang didaki, mencari pengalaman baru. Kali ini, mereka memilih Gunung Larung. Dengar-dengar gunung ini punya banyak cerita horor, ujar Wulan ketika mereka bersiap-siap di base camp. Angin malam terasa menusuk kulit, meski hanya di kaki gunung. Vina menatap Wulan dengan wajah serius. Iya, aku juga dengar. Katanya banyak yang hilang di sini. Dino, yang selalu menjadi pemimpin kelompok, tertawa mendengar itu. Kita sudah sering dengar cerita-cerita seperti itu, tapi sampai sekarang kita baik-baik saja. Jangan terlalu dipikirin. Arya menepuk bahu Dino. Betul. Lagi pula, kalau kita takut terus, kapan kita bisa menikmati keindahan alam ini? Wulan masih tanpa ragu, tapi ia tidak mau terlihat lemah di depan teman-temannya. Meski hatinya masih diliputi perasaan was-was, ia mencoba tersenyum dan ikut bersemangat. Base camp Gunung Larung sangat sederhana. Hanya ada beberapa warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman untuk pendaki. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa pendaki lain yang sedang istirahat, bersiap untuk memulai pendakian pada pagi hari. Namun, berbeda dengan kebanyakan pendaki yang memilih untuk mulai mendaki saat fajar, Dino dan teman-temannya berencana memulai pendakian di malam hari. Kalau kita mulai sekarang, kita bisa sampai puncak saat matahari terbit, kata Dino yakin. Kita bakal dapat pemandangan terbaik. Beberapa pendaki lokal yang mendengar rencana mereka tampak terkejut. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jenggot putih tebal, mendekati mereka. Kalian yakin mau mendaki sekarang? Tanyanya dengan suara serak. Malam ini malam Jumat, dan kalian tahu apa yang dikatakan orang-orang tentang malam seperti ini di gunung ini. Arya tertawa. Pak, kami sudah sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Ini cuma gunung. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria tua itu menggeleng, wajahnya tampak serius. Ini bukan soal takut atau tidak takut, anak muda. Ada hal-hal di gunung ini yang tidak bisa kalian pahami. Banyak pendaki yang hilang, dan tidak semua bisa kembali. Hati-hati di jalur setelah pos kedua. Di sana banyak penunggu yang tidak suka diganggu. Dino mengucapkan terima kasih dan tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa sedikit terganggu. Namun, ia tidak ingin membiarkan cerita itu mempengaruhi semangat kelompoknya. Jangan dengarkan dia. Kita sudah sering mendengar cerita-cerita seperti ini, kata Dino pada yang lain setelah pria tua itu pergi. Kita bakal baik-baik saja. Mereka mulai mendaki sekitar pukul 9 malam. Jalur awal pendakian masih cukup terang karena sinar bulan yang menerangi jalan setapak. Angin berhembus lembut dan gemerisik daun di pepohonan menambah suasana alami yang damai. Meski demikian, semakin tinggi mereka mendaki,
semakin pekat kegelapan yang menyelimuti. Sekitar 1 jam pendakian, mereka tiba di pos pertama. Pos ini tidak lebih dari sebuah area terbuka kecil dengan beberapa batu besar dan tanda jalur yang dipasang di sebuah pohon. Mereka berhenti sejenak untuk minum dan mengumpulkan tenaga. "Aku masih nggak enak perasaan deh," kata Wulan pelan. "Sepertinya ada yang memperhatikan kita." Arya tertawa, tapi kali ini tawanya terdengar agak dipaksakan. "Kamu terlalu paranoid, Lan. Kita satu-satunya orang di sini. Lihat sekeliling, nggak ada siapa-siapa." Meski Arya mencoba menenangkan, Wulan tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menghinggapinya. Namun, ia tetap melanjutkan pendakian tanpa banyak bicara. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan. Suasana semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, berpadu dengan desau angin yang sesekali menderu kencang. Cahaya bulan mulai terhalang oleh awan, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur pendakian. Di pos kedua, suasana berubah semakin tidak nyaman. Kabut yang tebal membuat jarak pandang mereka terbatas. Cahaya senter yang mereka bawa tidak mampu menembus kegelapan di depan. Dino memutuskan untuk memimpin lebih hati-hati, mengikuti jalur yang sedikit berkelok. Namun, di tengah perjalanan menuju pos ketiga, Vina yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. "Tunggu," serunya pelan. Mereka semua menoleh. "Ada yang aneh di belakang," lanjut Vina dengan wajah pucat. "Aku dengar langkah kaki, tapi bukan dari kita." Dino menoleh ke arah Arya, berharap dia akan menertawakan hal itu seperti biasanya. Namun kali ini, Arya tampak serius. "Aku dengar juga," kata Arya pelan. Suasana langsung berubah tegang. Dino mencoba tetap tenang, tetapi perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam dirinya. "Mungkin cuma suara hewan," katanya, meski dalam hatinya ia tidak yakin. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih cepat, berharap bisa mencapai pos berikutnya secepat mungkin. Tapi, suara langkah kaki itu terus terdengar. Kadang dekat, kadang jauh, tapi selalu ada. Sesekali, seperti ada bayangan yang bergerak di antara pepohonan di pinggir jalur, tetapi ketika mereka menyorotkan senter ke arah itu, tidak ada apa-apa. "Kita harus terus jalan," kata Dino dengan suara tegas. "Jangan pikirkan suara-suara itu. Fokus aja sama jalan kita." Mereka berusaha tetap tenang, meski ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa di belakang mereka, tetapi perasaan bahwa mereka diikuti tidak bisa hilang. Ketika mereka tiba di pos ketiga, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Suara langkah kaki itu sudah berhenti, tetapi kini mereka dihantui oleh keheningan yang sangat mencekam. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin, hanya keheningan total. "Aku nggak suka tempat ini," bisik Wulan. "Kita harus segera pergi dari sini." Namun, sebelum mereka bisa bangkit dan melanjutkan perjalanan, suara lain muncul. Suara tawa, pelan tapi jelas, terdengar di kejauhan. Tawa itu terdengar seperti suara wanita, halus dan menggema di antara pepohonan. Wulan langsung menutup telinganya, sementara Arya berdiri terpaku, wajahnya semakin pucat. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya dengan nada panik. Dino tidak perlu diberitahu 2 kali. Mereka segera berdiri dan mulai berjalan cepat menuju puncak. Namun, tawa itu terus mengikuti mereka, semakin keras dan semakin dekat. Vina mulai menangis, sementara Wulan tampak ketakutan setengah mati. "Kita harus terus jalan," teriak Dino sambil berusaha memimpin mereka dengan cepat.
Tiba-tiba, Wulan terjatuh. "Ada yang narik kakiku," teriaknya panik. Ketika Dino membantu Wulan berdiri, mereka melihat jejak tangan di tanah, seolah-olah seseorang telah menarik kaki Wulan ke dalam semak-semak. Ketakutan mereka kini tak bisa terbendung lagi. Arya yang biasanya pemberani kini berlari lebih cepat dari siapapun, meninggalkan yang lain di belakang. Tawa itu semakin keras, kini terdengar dari segala arah, seperti suara yang tidak berasal dari satu sumber, tapi mengelilingi mereka. Akhirnya, setelah berlari tanpa henti, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Di tengah lapangan itu, ada sosok seorang wanita dengan pakaian putih, rambut panjang terurai, dan wajah yang menunduk. Ia berdiri di sana, diam tak bergerak, seperti menunggu. "Apa itu?" bisik Vina dengan suara bergetar. Tidak ada yang berani menjawab. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata kosong. Tawa mengerikan itu kembali terdengar, kali ini jelas berasal dari wanita tersebut. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu mulai melayang perlahan ke arah mereka. Mereka semua berteriak dan berlari sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari sosok tersebut. Namun, jalur yang mereka lewati kini tampak asing. Seolah-olah mereka berjalan di tempat yang sama berulang kali, tanpa ada jalan keluar. "Aku nggak tahu jalannya lagi," teriak Dino putus asa. Sosok wanita itu semakin mendekat, dan setiap kali mereka menoleh, ia selalu ada di belakang mereka. Semakin cepat, semakin mendekat. Akhirnya, ketika mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi, suara azan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu begitu menenangkan, seolah memecah kabut kegelapan yang menyelimuti mereka. Wanita itu berhenti, menatap mereka sejenak, lalu menghilang begitu saja di dalam kabut. Dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetar, mereka akhirnya menemukan jalan keluar menuju base camp. Saat mereka tiba, langit sudah mulai cerah, dan beberapa pendaki lain sedang bersiap-siap untuk memulai pendakian mereka. Pendaki lokal yang melihat mereka tampak kebingungan. "Kalian kenapa? Kenapa terlihat ketakutan seperti itu?" Dino tidak bisa berkata-kata. Ia hanya terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke Gunung Larung, dan cerita mistis tentang gunung itu akan terus diingat dan takkan mudah untuk dilupakan.